Mohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu peserta dalam acara webinar Program Studi Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana. Yang terhormat Koordinator Program Studi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Bapak Profesor Dr. Inyoman Darmaputra MLid, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Besar dan dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang kami hormati narasumber pada acara webinar hari ini, Bapak Profesor Richard Fox, beserta seluruh peserta webinar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Rabu 17 Juli 2024, kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti acara webinar yang menjadi rangkaian dari ulang tahun ke-23 Program Studi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Tema webinar kali ini adalah Cinta dalam Sepotong Teori, mempertanyakan kajian budaya dan budaya pop. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Premierita Haryanti yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Agenda pertama adalah sambutan atau pengantar dari Koordinator Program Studi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Kepada Bapak Profesor Dr. Inyoman Darmaputra MLid, kami persilakan. Ya, terima kasih Rita selaku pemandu. Selamat sore Profesor Richard Fox, teman lama tapi sudah lama tidak bertemu. Entah masih sebagai teman atau tidak, ternyata masih ya. Lama banget. Sudah lama banget tidak bertemu. Sudah bertambah coffee shop tempat kita mangkal, tetapi eh, yang mesti hadir masih jauh di mata, tapi dekat di hati ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa berbagi kepada kami, mahasiswa dan dosen kajian budaya S3 apa namanya Fakultas Ilmu Budaya UNUD, yang juga dihadiri oleh teman-teman alumni dan juga teman-teman dari beberapa kota di Jawa. Saya lihat juga ikut hadir, ingin menikmati, mendengarkan, menyimak kuliahnya Richard. Ini merupakan acara terakhir dari rangkaian Pekan Kajian Budaya atau Cultural Studies Week yang telah kami lakukan sejak tanggal 8 Juli, 8 sampai 17 Juli. Jadi lebih dari 1 minggu, tapi kita tidak memperhatikan itu, tetap namanya pekan, walaupun lebih dari sepekan. Sebelumnya 2 hari yang lalu kita mendapat eh, kuliah ceramah dari Profesor Adrian Vickers, teman Richard juga dari Australia. Pada hari pertama kita mendapat ceramah dari Edwin Jurians, saya kira juga temannya Richard. Eh, Bagi hadirin yang belum mengetahui, Richard banyak melakukan studi media studies dan juga film studies, dan sebentar kita akan mendapat jawaban atas topik yang kita akan bahas. Kalau topiknya adalah mempertanyakan, maka tugasnya Richard sebentar untuk memberikan jawaban tentang kajian budaya dan eh, budaya pop. Sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan terima kasih dan siap-siap menyimak. Sepenuhnya waktu saya serahkan untuk Richard dan juga moderator untuk membuat acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih Richard. Silakan Rita. Terima Baik, kasih. ya terima kasih Prof. Dharma atas pengantarnya. Berikutnya kita akan masuk ke agenda utama, yaitu pemaparan materi. Jika Bapak Ibu nantinya memiliki pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya melalui fitur chat atau langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Sebelumnya, sebelum saya mempersilakan narasumber pada hari ini untuk menyampaikan materi, mohon izin, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae.
Jadi narasumber kita pada hari ini sekali lagi adalah Bapak Prof. Richard Fox. Beliau menyelesaikan gelar doktor pada bidang antropologi dan studi keagamaan di School of Oriental dan African Studies. Memiliki minat penelitian dalam berbagai bidang, di antaranya studi budaya, media, film Asia, dan berbagai bidang lainnya. Publikasi yang dimiliki oleh Prof. Richard ada banyak sekali, dan saya bacakan dua publikasi yang terbaru adalah buku dengan judul More Than Words, Transforming Script Agency dan Collective Life in Bali tahun 2018, serta The Materiality and Efficacy of Balinese Letters, Situating Scriptural Practice tahun 2017. Menariknya lagi, Bapak Prof. Richard ini pintar sekali berbahasa Bali. Ya, jadi oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit, dan setelah itu akan diisi dengan sesi diskusi. Baik, kepada Prof. Richard, kami persilakan. Oh begitu, 20 menit aja. Maaf sekali aku mendengar ada 45, jadi aku menyiapkan sebuah Eh, naskah untuk itu. Saya bisa coba menyimpulkan poin pokoknya. eh, boleh, Aduh, Prof. 30, ya 30 menit boleh, Prof. Jadi oh, nggak kita masalah. mulai dan Ya, 30 atau we'll see empat what puluh menit happens ya. nanti. Ya, Well, kalau itu nanti di selamat sesi, sore. ya silakan, Prof. Ya, terima kasih atas undangannya dan pengantarnya Bu Putu dan Pak Prof. Dharma. Dan terima kasih kepada hadirin semua atas kedatangannya. Um, saya mungkin harus memulai dengan permintaan maaf atas bahasa Indonesia saya yang sangat terbatas. Um, yang ingin saya sampaikan hari ini bisa disimpulkan dengan judulnya Cinta dalam Sepotong Teori. Sebenarnya tidak ada kaitan ke filmnya yang berjudul yang sama. Sebenarnya fokusnya mempertanyakan kajian budaya dan budaya pop. Dan saya ingin memulai dengan sebuah observasi atau tinjauan historis tentang sejarah dari perubahan pop culture atau budaya pop di Indonesia. Karena kurang lebih 25 tahun lalu, pada akhir zaman Orde Baru, uh, kelahiran gerakan reformasi membawa harapan baru dan rasa optimis untuk masa depan. Sebagai sebuah zaman baru yang bersifat terbuka, transparan, dan adil. Pada saat itu, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum siaran, ada perkembangan transformatif yang meluas dalam media massa, serta yang dianggap sebagai budaya populer. Pada gilirannya, perkembangan tersebut berdampak luas di Indonesia, uh, baik dalam bidang sosiopolitik dan ekonomi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari perubahan pada zaman itu masih terasa sampai sekarang. Terlebih-lebih dalam dunia media massa dan sekali lagi dalam yang dianggap dalam tanda kutip budaya pop. Dengan perhatian pada hal itu, saya ingin bertanya, apakah konsep pop culture atau budaya populer dan teori-teori cultural studies dari dunia akademik barat memadai untuk menguraikan atau barangkali menafsirkan transformasi sosiobudaya yang muncul di Indonesia sejak akhir abad 20. Dalam presentasi pendek ini, saya akan fokus pada beberapa contoh dari wacana umum yang terkait dengan uh, representasi cinta untuk menyoroti serangkaian masalah teoritis yang dimunculkan pertanyaan tersebut. Jadi, sebagai langkah pertama, kenapa dipilih topik ini? Kalau tertarik dengan budaya populer, mengapa saya fokus pada masalah cinta? Pendek kata, pada zaman sekarang, tampaknya sikap masyarakat Indonesia mengenai keintiman dan hubungan romantis sedang mengalami sebuah transformasi yang mendalam.
Buktinya dapat dilihat dalam studi demografis yang terfokus pada hal-hal seperti berikut. Dan untuk ini dengan izin bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman, saya ingin share beberapa slide PowerPoint. Uh, Oke. Ini sudah kelihatan? Sudah, Prof. Terima kasih ya. Yes. Jadi, contohnya, usia pada pernikahan pertama, pola pacaran, pengaruh orang tua pada pilihan pasangan, konsekuensi sosial yang muncul dari pernikahan dengan seorang dari kelompok agama atau etnis yang berbeda, meningkatnya visibilitas kaum LGBT, hubungan antara pernikahan dan kelahiran anak, pembagian tugas kerja berdasarkan gender, maaf, dan bentuk ukuran dan sifat keluarga, serta hubungannya dengan kaitan sosial yang lain. Nah, dalam sebuah survei luas terhadap tren pernikahan di Asia Tenggara, dua ahli demografi, Gavin Jones dan Bina Gebaju, menyatakan bahwa, dan lagi saya mengutip langsung, urbanisasi dan perubahan aspirasi serta gaya hidup telah mempengaruhi pria dan wanita di seluruh Asia Tenggara terlepas dari tingkat pendidikannya. Uh, Pendek kata, ini sebuah transformasi yang mendalam dan tersebar luas. Namun transformasi tersebut bukan hanya hal yang terlihat dalam studi-studi demografis. Sebagai statistik, misal data dan variabel sosiologis. Malahan, ini sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, dan diperdebatkan secara aktif oleh masyarakat di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dan sebagai akibat, isu-isu tersebut juga hal yang muncul dan menonjol dalam produk-produk yang umumnya disebut dengan istilah popular culture atau budaya populer. Misalnya dalam media cetak, film, televisi, iklan, media sosial, cerita pendek, musik pop, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, tengoklah film layar lebar tahun 2012 yang berjudul Cinta Tapi Beda. Filmnya memanggungkan debat kontroversial tentang pernikahan lintas agama melalui sebuah cerita tentang konflik antar generasi. Pada dasarnya, film Cinta Tapi Beda itu terfokus pada hubungan romantis antara seorang pemuda bernama Mas Chayo dan pacarnya yang bernama Diana, yaitu seorang laki-laki Muslim dengan seorang perempuan beragama Kristen. Masalahnya muncul ketika Mas Chayo mengundang Diana untuk pulang ke rumah keluarganya di Jawa Tengah untuk bertemu dengan orang tuanya. Pada saat itu, Chayo dikecam keras oleh bapaknya karena yang dipilih sebagai calon istri berbeda agama. Saat dikritisi oleh bapak, Mas Chayo membalas sebagai berikut. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Pak, saya keberatan dengan Bapak nyindir di depan orang banyak tadi. Kasihan Diana toh, Pak. Harusnya kita tuh muliakan tamu. Siapa yang menyindir? Itu kanak-kanakan namanya, Pak. Kamu kok keminter? Jelas-jelas kamu membawa calon istri yang tidak seiman dan seagama. Apa aku tidak boleh marah di rumahku sendiri? Coba baca surat Al-Maidah. Bagi seorang muslim itu dilarang membawa wanita musyrik yang tidak beriman untuk dijadikan istri. Pak, yang punya otoritas untuk menentukan seseorang beriman atau tidak, musyrik atau bukan itu sinten, Pak. Sinten? Bapak, kulo. Sing kulo ngerti, Pak. Boten enten paksaan dalam beragama. Bukannya Bapak yang mengajarkan toleransi sama warga di sini? Lah kok sekarang... Yang jelas, dalam sejarah keluarga kita, tidak pernah ada perkawinan beda agama. Kalau tetap kau lakukan itu artinya sama saja dengan memutus ikatan keluarga. So, terfokus pada drama antar pribadi. Pertengkarannya berpusat pada ketegangan antara di satu sisi komitmen yang dianggap tradisional terhadap agama dan keluarga, dan di sisi lain perasaan individu serta hak untuk memilih pasangan hidup untuk diri sendiri. Dan sekali lagi, ketegangan ini terletak dalam konteks konflik antar generasi.
yaitu di antara orang tua dan anaknya. Pada awalnya pasangan muda itu, Mas Cayo dengan Diana, digambarkan telah bertemu di ibu kota Jakarta, di mana hubungan antaragama mereka sejalan dengan persahabatannya, kehidupan profesionalnya, dan kewajiban yang lainnya. Dan seperti diperkirakan, masalah muncul ketika mereka mencoba untuk membawa pulang hubungan ini ke dalam rumah keluarganya, di mana harapan orang tuanya bertentangan dengan cita-cita romantisnya. Di sanalah, di rumah keluarga masing-masing, satu yang Muslim, satu yang Kristen, terlihat jelas perbedaan di antara aspirasi kaum muda dan cita-cita orang tuanya. Nah, kalau kita kembali ke transformasi sosiobudaya yang terlihat dalam studi demografis, yaitu PowerPoint slide yang saya bicarakan pada awalnya, isu-isu yang diangkat oleh film ini telah menonjol jelas dalam debat publik secara lebih umum. Namun, yang paling menarik mengenai film Cinta Tapi Beda itu bukan ceritanya, uh, paling tidak menurut opini pribadi saya itu, ya. Bukan juga isu-isu yang dikemukakan secara sengaja oleh si sutradara dan produser. Akan tetapi sebaliknya, barangkali yang paling penting adalah film ini bahkan bisa dibuat. Pendek kata, dari perspektif historis, media massa di Indonesia zaman dulu, dari radio dan televisi hingga bioskop dan berita cetak, diatur tegas oleh hukum yang melarang peliputan isu-isu yang dianggap sensitif, dalam arti yang bisa memicu kontroversi seputar perbedaan etnis, agama, ras, dan kelas sosial ekonomi. Atau dalam kata lain, hal-hal yang sejak zaman Orde Lama disebut dengan singkatan ISARA. Untuk hadiran ini, saya tidak usah mengingatkan bahwa runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membawa harapan akan zaman baru dengan keterbukaan dan transparansi. Misalnya di antara lain, hukum pers dilonggarkan, sebuah badan investigasi baru dibentuk untuk membasmi korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum terhadap definisi agama diperluas untuk mencakup komunitas dan tradisi yang sebelumnya tidak diakui secara hukum. Dan pemerintahan disentralisasi dan dialihkan ke provinsi sebagian kekuasaan administratif dan sumber daya. Pada tahun-tahun awal dari gerakan reformasi, perkembangan-perkembangan tersebut dipuji sebagai perubahan yang bermakna. Perubahan itu juga dianggap sebagai petanda yang baik untuk masa depan. Nah, kalau ditimbangkan dari perspektif sekarang, yaitu 25 tahun kemudian lebih, harapan besar untuk pembaruan politik di masa lalu terlihat naif atau barangkali terlalu optimis. Namun, walau ada halangan di bidang lain, gerakan reformasi itu sungguh-sungguh berhasil dan membawa transformasi kehidupan publik sebagai dibuktikan oleh film-film seperti Cinta Tapi Beda. Pendek kata, film itu tidak mungkin dapat diproduksi pada zaman Orde Baru karena tidak mungkin lulus sensor. Ketika B.J. Habibie diangkat sebagai pengganti sementara untuk Presiden Soeharto, beliau membatalkan hak Kementerian Penerangan untuk mencabut izin penerbitan, yang merupakan salah satu alat politik yang sangat efektif untuk mengontrol wacana publik dan sebaran informasi. Setelahnya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan kementerian tersebut. Walaupun kemudian kementerian itu dibangun kembali di bawah pemerintahan baru, sebuah perubahan penting sudah terjadi. Kehidupan publik di Indonesia telah berubah selamanya karena perkembangan saluran televisi komersial, stasiun radio, dan publikasi cetak, serta internet dan medsos. Pengamat akademis kerap kali menyoroti perkembangan media tersebut sebagai pengaruh yang berdampak berat di bidang politik, agama, dan ekonomi. Misalnya, setelah pemilihan legislatif tahun 2004, Jennifer Lindsay mencatat bahwa partai politik dengan bersemangat
mencari nama dari dunia budaya populer, baik sebagai kandidat maupun sebagai pendukung kampanye. Dengan demikian, katanya, dunia seni dan politik tumpang tindih di media budaya populer. Sejalan dengan itu, di bidang agama, Andrew Weintraub mengamati bahwa budaya populer dan Islam telah saling menentukan sebagai aspek untuk mendefinisikan kehidupan Muslim. Suatu perkembangan yang menurut Greg Feely dapat dijelaskan dengan merujuk kepada kekuatan pasar. Beliau menyatakan dinamika pasar menentukan bahwa agama semakin diserap di dalam budaya populer, khususnya melalui media elektronik, dan sebagai akibatnya agama disajikan dalam bentuk yang menghibur dan mudah dicerna. Dalam konteks yang berkaitan, Lynn Parker dan Pam Nyland mengatakan, dan sekali saya mengutip, untuk meningkatkan kepanikan moral atau moral panic dalam bahasa Inggris tentang pemuda Indonesia, tidak ada arena yang lebih kuat daripada ranah budaya populer. Menurut Melanie Budianta, ini karena budaya populer dianggap sebagai sumber pengaruh asing yang mempunyai sifat moral yang lemah, khususnya dari Amerika Serikat. Walau begitu, pada zaman sekarang, pengaruh asing tersebut tidak hanya berasal dari negeri pemansa. Dengan media hiburan dari Korea, Jepang, dan Taiwan yang semakin terkenal dalam beberapa tahun terakhir, Ariel Haryanto telah mengamati bahwa dunia barat tiba-tiba tidak lagi menjadi satu-satunya pusat orientasi untuk konsumsi budaya populer di Indonesia. Demikian pula, Alicia Izarudin mencatat bahwa kelahiran kembali dari film Islami yang dibawa oleh ayat-ayat cinta menisyaratkan puncak Islamisasi budaya populer di Indonesia. Atas dasar pengamatan ini dan tinjauan yang berkaitan, Bob Hefner dari AS menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kompleks dengan bukan hanya satu, melainkan beragam budaya populer. Oke, banyak ada pendapat orang asing. Yang jelas, kalau komentar-komentar ini dibaca secara teliti, konsep budaya populer merupakan hal yang penting. Paling tidak menurut para pengamat akademis dalam komentarnya tentang Indonesia di zaman pasca Orde Baru. Tapi, apa itu budaya populer atau popular culture? Mengingat pentingnya, kita mungkin akan berpikir bahwa konsep budaya populer tersebut telah menerima perhatian teoritis yang kritis, bernuansa, dan mendetail. Sayangnya belum. Pada umumnya, konsep budaya populer dipakai secara sembarangan. Memang ada beberapa perkecualian yang penting, misalnya dalam karya tulis Ariel Haryanto, beliau telah melangkah lebih jauh daripada yang lain untuk menawarkan sebuah pertimbangan kritis terhadap konsep budaya populer dalam konteks dunia Indonesia. Garis besarnya, pendekatan Prof. Ariel didasarkan wawasan cendekiawan Marxis Italia Antonio Gramsci terhadap budaya sebagai lapangan perjuangan atau a site of struggle. Pertimbangan Prof. Ariel itu juga telah menjiwai serangkaian analisis yang mendalam, serta memberikan inspirasi kepada sebuah generasi akademik kritis yang baru. Saya sendiri sangat berutang kepada karya beliau. Dalam proses merenungkan budaya populer, Prof. Ariel merujuk pada buku John Story untuk menekankan sifat rumit dari istilah tersebut. Tetapi sulitnya, meskipun sering dikutip dalam konteks budaya populer, buku John Story tersebut tidak menawarkan sebuah teori atau definisi tersendiri. Sebagai gantinya, bukunya Story menyajikan survei yang terfokus pada, dalam tanda kutip, bagaimana lapangan budaya populer telah dieksplorasi dan dipetakan oleh berbagai teori budaya dan pendekatan teoritis yang berbeda. Dalam kata lain, John Story tidak menyediakan sebuah teori budaya populer, bukunya hanya memberikan survei kritis terhadap teori-teori yang dikemukakan orang lain.
Dalam konteks ini, keraguan-raguan dari dua ahli media massa yang terkenal di dunia barat, yaitu Chris Nassen dan David Hill, sangat masuk akal, di mana mereka membicarakan dalam tanda kutip lagi apa yang mungkin bisa digambarkan dengan paling baik sebagai budaya populer, yaitu artikel, surat kabar, fashion, iklan, sinetron, box office hit, dan lain sebagainya. Meskipun keraguan-raguannya, penjelasan dari penulis Sen dan Hill ini sangat sesuai dengan penggunaan istilah budaya populer yang lebih umum, baik di studi Indonesia maupun di bidang yang lain. Dalam kata lain, penggunaan istilah budaya populer ini sudah sangat umum. Walau begitu, kalau kita mengikuti penggunaan umum ini, kita juga karenanya akan gabungkan berbagai pengalaman, praktik, institusi, dan media yang berbeda sifat masing-masing. Maksud saya, kalau yang dianggap sebagai contoh budaya populer diperiksa dengan lebih teliti, contoh tersebut akan diungkap sebagai serangkaian kegiatan, praktik, dan aktivitas yang majemuk dan saling berbeda. Bukan hal yang bisa diawasi secara utuh dan total dari kursi duduk si pengamat akademis. Dalam kata lain, kategori sinoptik ini menyembunyikan kemajemukan kehidupan sehari-hari dan menghapuskan perbedaan di antara dunia akademik dan dunia-dunia yang lain. Lalu akibatnya pengalaman si pengamat akademik kerap kali disalah tafsirkan sebagai budaya populer sendiri. Itulah kesombongan kita sebagai cendekiawan dan peneliti, lagi-lagi dalam tanda kutip. Jadi pada dasarnya, apa dampaknya? Mengapa ini hal yang penting dan adakah jalan keluar? Kalau disimpulkan dengan sederhana, masalahnya begini. Ada perubahan besar yang muncul dengan runtuhnya Orde Baru. Dan tampaknya media massa terkait dekat dengan perubahan itu. Saya setuju dengan para pengamat lain bahwa sebuah pendekatan kritis terhadap budaya populer dapat membantu memperjelas perubahan tersebut. Dan pada gilirannya, ini mungkin akan memberikan wawasan ke dalam transformasi dari sikap keintiman dan hubungan romantis yang saya bicarakan pada awalnya. Namun sejauh ini, upaya-upaya dari pengamat akademis untuk menentukan apa yang dimaknai dengan istilah-istilah pokoknya belum berhasil. Misalnya, walau konsep media massa, budaya populer, dan lain sebagainya terus-menerus dipakai oleh para ahli studi kebudayaan, kita belum mempunyai sebuah teori yang memuaskan terhadap istilah-istilah penting tersebut. Jadi sekali lagi, apa itu budaya populer? Bagaimana hubungannya dengan media? Memang apa itu media? Dan khususnya pertanyaan-pertanyaan yang mana seharusnya kita tanyakan kalau meneliti di Indonesia pada zaman pasca otoriter atau barangkali inter-otoriter. Sebagai langkah selanjutnya, saya ingin mempertimbangkan sebuah film pendek yang diciptakan oleh seorang sutradara dan produser Indonesia bernama Chandra Aditya. Ini hanya cuplikan pendek. Di tahun 2016, Chandra Aditya menyutradarai sebuah film yang berjudul Desire, yang menunjukkan sebuah cerita tentang perpisahan sepasang kasih untuk menawarkan komentar terhadap keintiman dan hubungan romantis. Durasi film hitam putih ini hanya 15 menit. Kita tidak akan menonton semuanya. Tapi wawasannya mendalam sekali. Adegan pembukaannya menetapkan nada sehari-hari dengan Iskandar, yaitu di situ di kasurnya, seorang laki-laki yang berusia kira-kira 20 tahun, sedang terbaring santai di tempat tidur dan menyeret rokok elektrik. Dia sedang vaping. Selain sebuah adegan pendek di lorong luar dan kedatangan pacarnya yang bernama Tatiana,
Dialog dan aksi semua dari film ini terjadi di atas kasur di apartemen Iskandar. Meskipun judulnya, tampaknya film ini lebih berfokus pada keintiman daripada desire atau hasrat. Pada dasarnya film ini merenungkan hubungan di antara kedua orang muda ini dan kepedulian mereka terhadap masa depan. Jika Tatiana bersiap untuk pergi ke Jerman untuk studi S2-nya. Percakapan pasangan ini dilakukan dalam bahasa gaul, gaya Jakarta atau Jaksel, dengan sering menggunakan istilah dan frasa bahasa Inggris. Berikut salah satu cuplikan pendek. You know, I will miss this. Yeah, me too. Kamu udah packing? Mamaku udah kayak mau nangis gitu. Sekarang jam berapa sih? Pokoknya kita ada 3 jam lagi. Kamu kenapa sih nggak play juga? Ikut aku. Mau ngapain bahasin lagi, sayang? Nggak usah ke Jerman deh, ke Eropa lainnya. Yang penting kita juga masih punya kesempatan ketemu. Kamu tahu lah, orang kayak kamu juga nggak bakalan susah dapetin beasiswa. Kamu pinter banget gitu. Itu lo sering banget loh bahas ini. Aku tahu. Aku juga nggak tahu bakalan seberat ini. Dan kamu lucu banget lagi, Mama. Ya, ada banyak yang bisa kita diskusikan mengenai dialog ini dan tentang film itu secara lebih umum. Akan tetapi, apalagi film ini bisa ditonton secara lengkap di Vidsi dan YouTube kalau ada yang tertarik dengannya. Akan tetapi saya ingin memusatkan perhatian pada representasi keintiman yang ambivalen. Dalam kata lain, yang terfokus pada keintiman romantis sebagai sesuatu yang dialami secara wajar-wajar saja, tetapi sekaligus sebagai hal yang sulit dicapai dan dipertahankan. Dalam kata lain, melalui dialognya, film ini menggambarkan pasangan muda itu yang sedang mengalami secara intim rasa ketidakpastian terhadap keintiman mereka sendiri. Mengapa saya mengatakan mereka mengalami ketidakintiman secara intim? Ini yang ingin saya renungkan. Kenapa? Nah, ketika Tatiana sampai di apartemen Iskandar, dia sedang menonton film Ada Apa Dengan Cinta 2, sequel dari film blockbuster terkenal dari tahun 2002 yang terpuji dan sering diimitasi oleh sutradara yang lain karena penggambaran cerita cintanya tentang hubungan romantis di antara dua anak SMA. Seperti diamati ahli film Indonesia Thomas Parker, film ini tidak hanya memakai bahasa remaja dan menggunakan bahasa gaul dan dialek Jakarta, tapi pada akhirnya juga mempertunjukkan tokoh utamanya berciuman di bandara dalam sebuah adegan yang menunjukkan semangat kaum muda dan penolakan mereka untuk mematuhi standar moralitas yang lama. Sequel 2016 ini, yaitu Ada Apa Dengan Cinta 2, melanjutkan cerita 10 tahun kemudian dengan si Rangga dan Cinta, pasangan utama dari film pertama, yang sekarang berpisah dan hidup di dua sisi dunia yang berlawanan. Dalam
Dalam AADC 2, hubungan romantis mereka dihidupkan kembali dan si Cinta terpaksa memilih sekali lagi antara dua pilihan. Tinggal bersama tunangannya yang kaya dan menikmati kehidupan nyaman di lingkungan kelas menengah ke atas di Jakarta, atau melarikan diri dengan mantan pacarnya Rangga dari film pertama, seorang penyair yang menjalankan sebuah kafe dengan modal kecil di kota New York. Sebagai sebuah film, dalam sebuah film, Ada Apa Dengan Cinta 2 berputar di latar belakang dalam film ini, yaitu filmnya Chandra Ditya. Sementara itu, Iskandar dan Tatiana duduk di atas kasur, sedang makan biskuit dan minum langsung dari sebuah botol alkohol yang dibawa Tatiana. Nonton apa nih? Nah, C2. Lagi. Ini pengen mastiin aja ngapain sih cowok kayak Rangga ngejar-ngejar cewek nggak pernah berubah kayak Cinta gitu. Mungkin karena Cinta konsisten. Beda kali konsisten sama basically kayak anak-anak aja. Mungkin Cinta emang nggak bisa berubah. Mereka tuh udah 30 tahun loh. Masa masih sama kayak zaman SMA? Kali. Semuanya kan, nggak Cinta doang yang childish. Rangga, temen-temennya yang 4 tuh juga. Rangga nggak pernah play victim kali. Tapi nggak, Cinta tuh nggak mendem-mendem perasaannya sendiri, galau, bikin ribet semua orang gitu juga. Ya aku nggak mencoba untuk ngebenerin Rangga juga sih. Enggak, maksudnya kalau di ADC yang jadi pertanyaan banget sih, kenapa nih si Cinta malah sama Rangga padahal Trian tuh udah kayak settle gitu. Emang mau dikasih makan puisi tiap hari? Enggak kan? You know, well, the heart wants what the heart wants. Ya kalau gitu my heart wants Hugh Jackman. My Heart Wants You Jackman. Well, nah, sebagai sebuah film yang berkomentar tentang sebuah film yang lain, yang pada gilirannya berkomentar tentang cinta di Indonesia kelas menengah ke atas, dialog di antara Iskandar dan Tatiana menyoroti sifat multimediasi dari hubungan yang paling intim ini. Dalam film sutradara muda Chandra Ditya yang dijuduli Desire, AADC 2 merupakan bahan bicara buat pasangan muda ini untuk memikirkan kesulitannya sebagai sepasang kekasih yang segera dipisahkan. Mereka berbicara terus terang tentang kerinduan emosional, kesenangan, seksual, persahabatan, dan kecemburuan. Dan ironisnya, lelucon mereka tentang calon pasangan seksual yang mungkin mereka nikmati selama terpisah hanya menggarisbawahi sifat intim dari persahabatan mereka. Satu lagi. Mungkin aku juga nggak mau kali kita berantem gara-gara hal sepele gitu loh. Cuma gara-gara nggak kabaran berantem. Males banget. Aku juga bukan orang yang kayak bikin deklarasi goblok gitu loh, yang kayak aku bakal nunggu kamu sampai kamu pulang. Ya kali. Nggak realistis banget kali. Mendingan gini deh, agar better way to see it. Kayak kamu kan ntar Jerman, kamu bisa nyobain tuh sosis Jerman dari yang pendek, panjang, sampai yang muter-muter kamu cobain tuh. Nah, while you're there doing at it, aku bisa nyobain cewek-cewek Indramayu. Enggak. Kalau kamu ketahuan tung sama Della, aku potong titik kamu. Nggak bisa. Nah, pada intinya, dalam konteks bercanda-canda, keintiman mereka muncul secara alami. Walau pada saat yang sama, itu juga menimbulkan masalah. Dalam kata lain, Iskandar dan Tatiana terperangkap di antara dua kekuatan yang bertentangan, yaitu pada satu sisi ada rasa saling percaya, kenyamaan, dan kasih sayang. Dan di sisi lain
Ada rasa ambivalennya mengenai konsep cinta itu sendiri sebagai sebuah harapan atau aspirasi yang semakin hegemonis di layar film, sinetron, iklan, dan musik pop. Dorongan etis dari film ini lebih mudah dilihat kalau dibandingkan dengan contoh yang kita tonton tadi dari film Cinta Tapi Beda. Film itu mendekati masalah pernikahan lintas agama dalam idiom toleransi, suatu tiang pokok moralitas resmi dari rezim Orde Baru. Sebaliknya, film Desire dari Chandra Aditya memulai dari perspektif yang hampir 180 derajat berbeda, menyoroti oposisinya terhadap moralitas masa lalu melalui penggunaan bahasa, estetika, dan tingkah laku dari peran-peran filmnya. Pendek kata, Iskandar dan Tatiana memiliki 3 jam bersama-sama sebelum Tatiana berangkat ke Jerman untuk memulai pelajaran S2-nya. Dan kita kemudian diberitahu secara sepintas bahwa Iskandar adalah seorang seniman dan penulis, tetapi menurut Tatiana dia juga seseorang yang mampu mendapatkan beasiswa untuk diri sendiri. Disandingkan dengan buku-buku dan poster film yang hiasi dinding Iskandar, ini merupakan penanda yang jelas dari kedudukan sosial mereka. Sebagai pemuda dari kelas menengah yang berpendidikan, tetapi juga berpikiran mandiri. Meskipun berasal dari Indonesia, mereka memandang dunia yang lebih luas. Dan walau nama Iskandar mungkin menunjuk ke latar belakang Islamnya, dia dan pacarnya menghabiskan waktu terakhir mereka sambil minum miras di tempat tidur saling menggoda tentang seks dan komitmen romantis. Sikap menentang dari film ini ditunjukkan secara jelas dalam adegan pendek ketika pasangan muda itu tertidur. Waktu fokusnya kamera terletak pada sebuah foto yang bertuliskan "Selamat ulang tahun, Bandel." Kalau membicarakan klip ini dengan suatu pemirsa yang hanya berbahasa Inggris, kata bandel itu sulit diterjemahkan. Karena menurut kamus standar, kita hanya mendapat dalam bahasa Inggris, obstinate, stubborn, difficult. Dalam kata lain, keras kepala. Dalam konteks ini, definisi tersebut belum tepat. Tapi penulis dan ahli film Indonesia Intan Paramadita menawarkan sebuah komentar yang barangkali lebih relevan. Beliau mengatakan, dan saya mengutip langsung, "Saya selalu ingin mereclaim kata bandel. Buat saya, bandel itu bukan perempuan yang menunjukkan gestur, katakanlah dia bertato, merokok, atau melakukan hal-hal yang secara konvensional bandel. Tapi perempuan yang benar-benar melewati batas. Buat saya, mereka adalah perempuan yang bandel, dan saya merasa kalau surga itu sudah jadi klaim para konservatif, ya sudah kita pilih jalur lain saja, yuk. Kita tidak usah masuk surga, kita gentayangan saja. Pendek kata, Iskandar dan Tatiana adalah 2 orang yang bandel. Mereka muda, pintar, dan bergairah kuat. Dan mereka sedang perjalanan walau belum tentu kemana. Dan mereka bermoral, tetapi moralitas mereka berbeda daripada moral generasi orang tuanya. Demikian juga caranya berbicara. Mengutip Paramadita sekali lagi, gaya bahasa Indonesia yang sangat formal dan yang disebarluaskan oleh rezim Orde Baru sering dialami sebagai keterasingan oleh sebuah generasi lebih muda yang dibesarkan pada zaman pasca otoriter. Walau rezim tersebut sudah mati, dalam tanda kutip, gaya bahasanya tetap hidup. Seperti yang kita sudah lihat dalam contoh dari film Cinta Tapi Beda. Tetapi ketika dihadapkan dari sifat berat dari bahasa Indonesia yang formal, sebuah gaya bicara yang lebih lumrah dengan unsur-unsur bahasa Inggris mampu menyediakan suatu dialek alternatif yang lumayan bebas dari konotasi-konotasi terkait dengan bahasa Indonesia yang disebut baik dan
benar. Film Desire dan film Cinta Tapi Beda menampilkan serangkaian adegan atau situasi di mana keintiman dan komitmen romantis telah menjadi masalah, meskipun dengan cara yang berbeda masing-masing. Apalagi, kedua film ini terfokus pada transformasi sosial yang tercermin dalam studi demografis yang saya kutip pada awalnya. Jadi, misalnya, penekanan pada sentimen individu dan pilihan pribadi semakin menonjol, sedangkan pentingnya ikatan keluarga dan kewajiban adat istiadat berkurang. Sementara itu, pembatasan keluarga itu sendiri sebagai sebuah unit moral dan domestik telah menyusut dengan munculnya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang disosialisasi melalui puluhan tahun pembangunan nasional. Pada saat yang sama, perubahan aspirasi untuk pendidikan dan pencapaian profesional membawa para anggota generasi muda Indonesia ke luar negeri dalam jumlah yang semakin besar, didukung oleh program beasiswa baik dari Indonesia maupun Eropa, Amerika, serta negara-negara lain di Asia. Dan seringkali kalau kembali pulang, harapan si pemuda untuk masa depan sudah berubah juga. Kecenderungan-kecenderungan ini telah memperumit keadaan dalam mana para generasi muda membayangkan dan menuju sebuah kehidupan yang dianggap lebih baik. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau isu-isu ini justru yang kita temukan dalam yang disebut popular culture. Tapi kalau begitu, sekali lagi kita terpaksa bertanya, apa itu budaya populer? Dan bagaimana cara menghubungkan hasil studi demografis seperti yang saya kutip tadi dengan representasi kehidupan modern yang terdapat dalam film dan media komersial yang lain. Salah satu kesulitan yang akan kita hadapi dalam konteks ini adalah kehidupan ganda dari istilah-istilah pokok. Misalnya istilah media, komunikasi, agama, budaya populer, dan lain sebagainya. Seringkali ada sebuah kelicinan makna atau slippage di antara penggunaan bahasa sehari-hari Mohon dan maaf, Prof. mau Izin stop? memotong. Ya, waktunya Boleh. 10 menit lagi, Prof. Tidak apa, Prof. 10 Tidak menit apa-apa, lagi. kita bicara aja. Terus terang, aku diminta nulis naskah, aku nulis naskah tidak diberikan pendek Ya, panjangnya. Jadi, tidak apa, silakan. Prof. Lagi 10 menit saya hanya mengingatkan saja, Prof. 5 menit aja sudah cukup. Oke, silakan, Prof. Makasih ya. Ya. Uh, kenapa? Uh, ada slippage, ada kelicinan makna di antara penggunaan kata-kata yang istilah, di antara paling tidak dua arti. Uh, Jadi misalnya di satu sisi kita semua tahu apa yang kita maksudkan dengan penggunaan kata media dan budaya, tapi di sisi lain kita juga menyadari akan kesulitan-kesulitan teoritis yang muncul dengan penggunaan konsep-konsep tersebut. Jadi adakah sebuah jalan keluar? Pada intinya yang ingin saya sarankan adalah ini. Budaya populer itu bisa didekati sebagai sebuah argumen. Kalau direnungkan, konsep argumen itu sangat sesuai dengan contoh-contoh yang kita sudah lihat dari film Desire dan film Cinta Tapi Beda. Kedua film tersebut mengemukakan pendapat dan perspektif terhadap keintiman, romantis, dan hubungannya dengan keadaan sosial yang lebih luas. Salah satu film mengutamakan masalah pernikahan lintas agama, yang lain terfokus pada perpisahan cinta karena studi ke luar negeri. Tapi pada dasarnya, dua-duanya mencoba menghadapi perubahan hubungan romantis dalam kaitannya dengan moralitas yang dianggap lama atau kolot. Nah, kalau dipandang dari perspektif ini, tampaknya film-film tersebut berpartisipasi dalam sebuah proses argumentasi atau debat publik. Maksud saya, contoh-contoh yang telah kita bicarakan bisa didekati sebagai suatu argumen mengenai cinta dalam perubahan sosialnya.
Tapi walau begitu, saya harus menambahkan bahwa sebuah pendekatan yang menganggap budaya populer sebagai suatu proses argumentasi juga memunculkan beberapa pertanyaan yang tidak gampang dijawab. Sebagai kata penutup, saya ingin menyediakan sebuah contoh dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah agency. Again, kalau direnungkan, sepertinya pendekatan yang terfokus pada konsep argumentasi akan berbau karya filosof Jerman Jürgen Habermas dan konsepnya ruang publik atau the public sphere, Öffentlichkeit kalau bahasa Jermannya. Tetapi konsep ruang publik itu didasarkan asumsi bahwa pada intinya agency, agen itu bersifat individu. Dalam kata lain, menurut pendekatan Habermas dan para pengamat budaya yang mengikutnya, sang individu merupakan agen pokok yang berargumentasi di ruang publik. Masalahnya media cetak, film, televisi, iklan, fashion, radio, dan produk-produk budaya pop yang lain bukan perbuatan satu orang saja. Pendek kata, argumen-argumen tersebut tidak diciptakan seorang individu. Malahan, dari pandangan yang paling sederhana, sebuah film dibuat oleh suatu kelompok, termasuk si sutradara, para produser, para pemain, tim post-production, dan CS-nya. Contohnya, pada suatu saat saya sempat bertanya kepada Chandra Ditya, yaitu sutradara dari film Desire, kenapa naskahnya kurang sesuai dengan pengucapan pemain-pemain di film itu? Beliau menjawab bahwa para pemain diberikan izin untuk bicara bebas asal percakapannya sesuai dengan garis besar dari jalan cerita. Jadi imajinasi para pemain juga termasuk sebagai salah satu aspek dari agensi yang menciptakan film sebagai sebuah argumen. Dan ini hanya kompleksitas yang sebelum filmnya diputar di bioskop, YouTube, Netflix, Vimeo, DVD, dan lain sebagainya. Jadi siapa agen, siapa agent dari budaya populer? Pendek kata, kita belum mempunyai sebuah teori agency yang memadai untuk membicarakan proses berargumentasi ini. Jadi kalau budaya populer akan didekati sebagai sebuah argumen, kita harus memikirkan secara lebih kritis siapa atau apa agen dari proses berargumentasi tersebut. Pertanyaan yang mirip bisa ditanyakan mengenai masalah media, pemirsa, power, the subject, dan lain sebagainya. Tapi barangkali itu sudah cukup untuk sementara. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ada mungkin untuk biar lebih maksimal lagi dari Prof. Richard, kalau misalkan masih ada hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan hingga selesai, Prof. Oh, ini sudah. Oh, sudah, oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Richard atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali. Ya, jadi tadi sudah banyak sekali disampaikan. Bapak Ibu juga sudah mendengarkan bagaimana tadi beberapa contoh juga yang disampaikan untuk film-film yang dikaitkan dengan bagaimana itu bagian dari budaya populer juga yang berkembang hingga saat ini. Dan di sini untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Jadi saya mengundang Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya dapat langsung melalui raise hand. Apa ada mungkin dari Bapak Ibu sebelum saya membacakan pertanyaan melalui fitur chatting? Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang bertanya secara langsung, saya akan membacakan pertanyaan yang dikirimkan melalui fitur chat pribadi ke saya. Jadi ini ada pertanyaan, Prof, dari Ibu Triningsih dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi pertanyaannya adalah, apakah budaya pop yang ada sekarang ini lama-kelamaan dapat mengikis budaya asli dari sebuah bangsa? Ya.
Itu saja pertanyaannya, Prof. Mungkin bisa Jadi pertanyaan, langsung dijawab dulu, Prof. Ya, apa silakan. kurang lebih hubungan di antara yang dianggap budaya pop sekarang dan budaya lama dari sebuah bangsa? Kayak itu? Ya, Bisa jadi dengar? budaya oh sorry, mohon maaf, Prof. Jadi budaya pop yang sekarang ini berkembang itu ada kemungkinan, ada kecenderungan lama kelamaan akan mengikis budaya asli dari setiap daerah atau budaya yang ada di dalam sebuah bangsa. Nah, uh, apakah itu pengaruhnya seperti apa, Prof? Ini ada pertanyaan dari Wah, Ibu Triningsih ya. terima kasih. Apakah dapat mengikis, ya dapat mengikis atau dapat istilahnya mengurangi gitu atau mengubah budaya asli yang sudah dimiliki oleh sebuah daerah. Ini sebuah pertanyaan yang sangat susah di, dijawabkan oleh seorang seperti saya yang ah, ini pertanyaan bagus dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk boleh dibilang respon. Tapi agak susah merespon oleh karena menurut saya itu konsep budaya baik yang budaya lama atau budaya asli dalam tanda kutip maupun budaya pop itu konsepnya didasarkan beberapa asumsi yang boleh dibilang um, apa sih, kita tidak bisa membedakan konsep budaya lama atau budaya daerah dari boleh dibilang ideologi zaman Orba misal yang membedakan di antara suku, bangsa, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dianggap menurut saya itu sebagai semacam mitos dalam arti Roland Barthes. Hal yang dipakai dalam konteks memerintah sebuah negara seperti Indonesia. Nah, ada sebuah wacana umum tentang pengaruh dari budaya pop yang mengubah atau memengaruhi budaya yang lama. Wah, ini susah sekali dijelaskan. Barangkali karena bahasa Indonesia saya sangat sangat terbatas. Uh, Terus terang saya tidak bisa membedakan secara saklek antara yang dianggap budaya pop dan budaya yang dianggap asli atau yang lama. Um, untuk sementara aku bilang itu um, harus dipikir lagi untuk bisa menjawab secara lebih mendetail. Um, apa sih? Ya, itu aja untuk sementara. Mohon maaf. Baik, terima kasih Prof. Richard atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Triningsih. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Oke, berikutnya mungkin ada dari Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya secara langsung. Ya, Richard mungkin saya sedikit bertanya kalau bisa, Rita, Rita Ya, dan silakan Richard. Prof. Ya, silakan. Ya, tadi dipersoalkan soal agensi ya di dalam film-film yang sudah dibahas. Kalau saya melihat sepintas mungkin tidak begitu akurat. Dalam Desire itu bukankah tokoh laki-lakinya itu sudah memiliki komitmen yang jelas? Mereka memilih untuk meninggalkan pacarnya dan mengambil apa namanya studi ke Jerman kalau tidak salah. Jadi dia tidak uh, mau lagi hanyut dengan uh, keintiman yang semu dengan pacarnya sehingga pacarnya menyampaikan dia sebagai orang yang apa uh, bandel gitu ya. Jadi dia dia uh, memutuskan untuk pergi dan saya melihat di situ ada karakter yang jelas bagi seorang tokoh untuk mengambil sikap. Mungkin itu uh, saya ingin komentarnya Richard. Uh, Kalau menonton film lengkapnya, sebenarnya mereka masih berkomitmen. Um, Hanya Tatiana mau keluar untuk S2-nya. Tapi kayaknya mereka memikirkan bagaimana caranya melanjutkan dengan hubungan romantisnya walaupun terpisah. Dan ini hal yang mungkin orang semua di pertemuan Zoom ini sudah sadari. Ini hal yang terjadi tiap hari di kampus di seluruh Indonesia. Orang yang
harapannya keluar sangat kuat, tapi harapannya untuk tinggal juga ada semacam ambivalen itu. Uh, jadi mungkin tolong diulangi pertanyaannya. Ya, pengertian saya tentang agensi itu kan ketika seorang tokoh berani mengambil keputusan untuk apa Oh, yang ingin kalau dilakukan. masalah agensi, dalam arti agensi si Iskandar atau Tatiana itu, Tatiana ya. sebenarnya saya tidak menggunakan konsep agensi untuk mengkritisi apa sih konten dari filmnya. Saya lebih tertarik dengan asumsi-asumsi kita kalau membicarakan produk-produk budaya populer. Dalam arti, uh, kita sering kali membicarakan film sebagai filmnya si sutradara kan. Misal ada film Hanung Bramantyo. Tapi ternyata beliau itu walaupun sangat penting dalam proses, sangat berdampak pekerjaan beliau itu. Sesungguhnya itu hanya salah satu aspek dari agensi yang membuat film tersebut. Ada pemain, ada produser, dan lain sebagainya. Susahnya, teori-teori yang kita punya untuk menafsirkan argumentasi di ruang publik didasarkan, dan ini memang boleh dibilang warisan dari Jürgen Habermas, CS, didasarkan sebuah konsep agensi yang individu. Susahnya, seringkali kalau kita membaca sastra, misal sastra modern Indonesia, um, seringkali itu sang individu yang melawan tekanan dari budaya atau sosial. Tapi ironisnya, itu sang individu dari perspektif lain yang memunculkan kebanyakan masalah zaman sekarang. Dari masalah, apa namanya itu, seperti ekologi. Ini tentang, apa sih, uh, konsep individu itu sangat penting untuk melawan ya tekanan pada agensi individu. Misal, um, yang dianggap tradisional. Kenapa? Ada yang di... Ya, ada Ya, suara. mohon maaf. Ya, Oh, ada apa? sedikit. Ya, silakan Prof, dilanjutkan. Kalau kembali ke pertanyaan Prof. Dharma, hanya bahwa sebenarnya saya tidak memikirkan atau belum sempat memikirkan masalah agensi dalam konteks ceritanya. Kalau sekarang saya memikirkan masalah agensi dalam konteks teori tentang budaya pop, tentang media massa, dan lain sebagainya. Maksudku, uh, teori-teori yang kita anggap ya teori budaya, kajian budaya, cultural studies, dan lain sebagainya, belum memikirkan masalah agensi dalam konteks dirinya terhadap misal media massa, misal uh, budaya pop, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks tersebut, dalam konteks filmnya memang mohon maaf belum sempat memikirkannya. Ya, terima kasih Richard. Rita ada pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa dibacakan. Ya, baik. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Jadi, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat, Prof. Untuk Bapak Agung Dalem, apa ingin bertanya secara langsung mungkin? Kami. Oke, baik. Saya akan bacakan, Prof. Jadi di sini pertanyaan dari Bapak Anak Agung Dalem, ketika dunia dituntut tanpa batas, bahkan era industri 4.1 menuntut kinerja kita dari zero to one, dalam artian harus ada produk nyata. Menurut Prof. Richard, apakah secara budaya kita juga harus melangkah nyata menjadi orang berbudaya pop untuk mengejar produksi kapital, termasuk sastra dan film?
Uh, Terus terang saya belum berani menjawab pertanyaan tersebut. Saya tidak bisa menyuruh orang untuk melakukan apa-apa. Apalagi terus terang, kalau saya singkat kata menyimpulkan apa yang saya katakan, saya terus terang tidak percaya dengan konsep budaya pop. Tapi sayangnya konsep tersebut hegemonis dalam kajian budaya. Menurut saya, konsep agency itu salah satu kunci untuk membuka konsepnya supaya asumsi dasarnya kelihatan. Kita bisa membuat sebuah kritik terhadap itu dan mudah-mudahan menciptakan Ya, konsep baru yang lebih cocok untuk mengkritisi masalah kapital atau modal dan keterlibatan kita semua dalam perubahannya dari zaman ke zaman. Mungkin bisa berperan serta sedikit. Moderator, bisa didengar? Oke. Ya, Pak Richard. Jadi ketika tadi bicara budaya pop, kita berpikir bahwa budaya itu cenderung merubah budaya konvensional gitu. Ketika kita bicara konvensional, cenderung kita bicara masa-masa lalu. Artinya bahwa simbol-simbol, bahwa kemudian fiktif, abstrak kan begitu. Tetapi ketika zaman industri sekarang ini kan semua harus nyata nih. Dari tidak ada menjadi ada gitu produk-produk. Apakah untuk mendukung persaingan tersebut kita harus mengutamakan budaya pop gitu? Nggak usah lagi kita bicarakan budaya-budaya konvensional. Kita harus ke pop karena kita harus menyesuaikan diri dengan kapital saat ini itu bahwa era industri 4.1 itu menurut Pak Richard bagaimana gitu? Kita yang mana, Pak? Mohon maaf, tapi konsep seperti saya katakan tadi, tidak ada budaya seperti ada batu yang bisa didekati di depan pekarangan. Menurut saya, ada yang dianggap budaya, ada yang dianggap atau dipakai dalam wacana umum sebagai budaya pop. Menurut saya, itu hanya boleh dibilang wacana, dalam arti ini hal yang dibicarakan di departemen-departemen kajian budaya. Nah, pada zaman Critical Cultural Studies, mereka mengkritisinya dari perspektif Marxis, yang menurut saya untuk konteksnya sangat cocok. Kalau sekarang, uh, boleh dibilang, apa sih? Modal transnasional sudah berubah sifatnya. Apalagi budaya popnya juga berubah atau yang dianggap budaya pop. Sebagai seseorang yang apa sih? Pertanyaan Bapak didasarkan kalau tidak salah. eh, Bapak tanya, menurut saya, apa yang seharusnya kita melakukan? Baik untuk mengikuti atau melawan budaya pop. Tapi menurut saya, Ya, itu seperti itu. pertanyaan yang didasarkan beberapa asumsi yang saya sendiri belum terima. Kalau saya mengajar di seminar untuk S3 di universitas saya, langkah pertama saya tanya kepada mahasiswa-mahasiswi di ruang seminar, apakah kamu sudah berhenti memukul ibumu? Nah, kenapa saya tanya itu? Karena insya Allah tidak ada yang memukul ibunya. Tapi kalau mereka menjawab, ya, itu berarti sebelumnya mereka memukul ibu, tapi sekarang sudah berhenti. Kalau mereka bilang tidak, itu berarti mereka tetap memukulnya. Nah, kenapa saya memakai contoh tersebut? Nah, Oleh karena menurut saya, pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan asumsi bahwa ada sesuatu yang
bisa dianggap budaya atau budaya pop didasarkan asumsi seperti kita memukul ibu kita. Saya tidak menerima, saya tidak accept dasarnya hari ini untuk mengkritisi saya dalam judul uh, apa ceramahnya mempertanyakan budaya pop, mempertanyakan kajian budaya. Saya challenge konsep-konsep dasarnya. Jadi pertanyaan yang didasarkan asumsi dasar dari kajian budaya itu dan konsep budaya pop tersebut tidak bisa dijawab oleh saya secara orang yang tidak percaya dengan konsep-konsep itu. Mohon maaf Bahasa Indonesia saya terlalu terbatas untuk mungkin membalas secara mendetail atau dengan teliti, tapi mungkin garis besarnya sudah jelas. Ya, terima kasih Richard. Kasih. Moderatornya terpental. Baik, terima kasih Sudah. Prof. Richard atas Ya, terima kasih Pak Ya, Richard. sama-sama Pak. ya izin Prof. Ya baik, mungkin di sini sudah ada satu pertanyaan kembali ya, mungkin dari ya ya baik, terima kasih juga Pak Agung Dalam sudah memberikan pertanyaan. Berikutnya saya akan lanjut Diani Butler. Ya, jadi ada pertanyaan mengenai bahasa visual film in kulit dan layarnya. Apa perbedaan pemakaian framing dan juga stance karakter-karakter atau ayah dan putra, laki dan perempuan pada dua film yang tadi ditampilkan tersebut? Ini framing dari perspektif mana Budian? Ya, silakan Ibu Diana jika ingin memberikan pertanyaan secara langsung. Rasanya mungkin suara saya tidak kuat. Kuat? Prof. Richard? Kuat, Tidak kuat apa-apa. Ibu. Sudah Richard jelas. saja, aku malu sekali prof. Pakai Richard No, no. saja ya. I know, but it's, it beri semangat sama teman-teman untuk naik pangkat nanti. Tidak membawa semangat, the, membawa malu. karena the pemutaran bagian dua film is sangat menarik buat saya sebagai seniman. The bahasa visual. Ya, bahasa And visual. bedanya bahasa visual Indonesia dibandingkan film Malay, film China, film Korea, film America, film Wim Wenders, film Spike Lee. Memang Yeah. saling berbeda. And then dari sudut pandang Richard yang pernah bertahun-tahun kunjungi Indonesia, bedanya antara dua film perkembangan framing dan stance. Oke. Maksud saya juga itu sesuatu yang theoretical, Ya. tapi juga dinyatakan dalam the tubuh, Ya. in the bahasa tubuh dalam the film. Sangat berbeda, Bu. Oke. Terima kasih banyak. Ini hal yang susah dibicarakan tanpa beberapa contoh lagi ya. Menurut saya sangat suka film-film Chandra Ditya itu karena beliau itu masih muda sekali. Dan dia memang fanatik menonton film, jadi dia sangat sadar akan bahasa visual dan dia main-main dengan bahasa visual tersebut. Nah, menurut saya dibandingkan dengan film yang sebelumnya yang Cinta Tapi Beda. Film Tapi Beda itu menurut saya itu film lama sebenarnya. Walaupun memang benar-benar film lama karena 2012. Sebenarnya gaya film tersebut lama dan pembuatnya tidak sepintar Chandra karena dia agak harus coba dengan keras sekali untuk membuat kelihatannya yang Chandra Aditya itu bisa membuat film dengan HP aja dan bahasanya sudah jelas. Orang benar kalau melihat di Vidsi atau di YouTube, film-filmnya luar biasa dan orangnya punya semacam kepintaran tersendiri. Stance-nya film Cinta Tapi Beda menurut saya itu walaupun berani dalam tanda kutip karena membicarakan pernikahan antaragama itu, lintas agama, sesungguhnya masih dalam dunia konsep toleransi yang orba.
Nah, kalau Chandra, Orba hampir belum lahir ya. Tapi film film dia lebih terbuka, lebih cosmopolitan, lebih bahasanya lebih articulate. Menurut saya sendiri. Itu tapi saya terus terang bukan kritik film. Itu aku hanya penikmat film. Does that answer the question? Maaf sekali ya. My advice is go watch the films. They're absolutely amazing. Terima kasih. And for full disclosure, dia temanku juga. So I'm a fan, but also probably slightly biased. Itu kurang lebih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum. Oh, dari Gusti Ayu Agung Mas ya, istilah budaya pop yang Pak Richard gunakan. Apakah sama dengan istilah budaya seni populer? Sebab seringkali istilah populer disingkat pop. Yang saya ketahui seni populer adalah seni yang melayani cita rasa orang banyak karena itu mengikuti konvensi yang telah ada. Sementara seni Baik, pop, terima kasih. Ya, mau saya bacanya atau enggak? Saya bisa melanjutkan. Sementara seni pop justru melawan konvensi aturan contoh apa yang dilakukan oleh Andy Warhol. Nah, lagi sedikit susah membalas dalam arti penggunaan pop itu memang singkatan dari populer dan populer didasarkan sebuah konsep. Wah, ini susahnya. Kita bilang masyarakat, rakyat, the people, sebenarnya semua didasarkan sebuah imajinasi dari rakyat atau masyarakat. Kata rakyat punya rasa yang beda dengan kata masyarakat kan. Uh, jadi pop itu siapa populernya? Uh, Kalau tidak salah ada perbedaan besar di antara sejarah dari praktik-praktik seni yang dianggap seni populer dan budaya, whatever that means, yang dianggap budaya populer. Mungkin ada hubungan yang antara keduanya, mungkin seseorang ya yang lebih pintar daripada aku bisa mengkaitkan kedua sejarah tersebut. Um, Menurut saya kalau mendekati masalah itu, pertanyaan pertama, apa arti dari kata pop? Dan bagaimana caranya di dalam bahasa Inggris, how is that imagined? Itu yang susah. Kita tidak pernah akan ketemu dengan rakyat, tidak pernah akan ketemu dengan masyarakat, tidak pernah akan ketemu dengan the people. Tapi kita bisa meneliti, menganalisis, menafsirkan representasi dari masyarakat, dari rakyat, dari the people, dan akibat-akibat yang muncul dari representasi tersebut. Apakah itu membalas pertanyaannya? Tanpa membalas pertanyaannya. yes. Ada Yes. gimana, Bapak Ibu? Iya, mohon maaf, Prof. Tadi saya sempat live sebentar, tertinggal sebentar. Baik, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Prof. Richard, mengingat waktunya juga tinggal sedikit lagi. Oke, baik. Jika tidak ada, baik, kami informasikan bahwa waktu telah berakhir. Jadi demikian acara webinar pada hari ini dengan tema Cinta dalam Sepotong Teori, mempertanyakan kajian budaya dan budaya pop.
Jadi kalau mungkin boleh saya ambil sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Richard, bahwasanya di sini budaya populer itu sendiri sebagai sebuah bisa dikatakan cerminan dari identitas atau pandangan di dalam kehidupan sehari-hari yang kontekstual di mana budaya populer itu hadir dan di mana di sini dari sisi kajian budaya itu juga dapat membantu di dalam memahami fenomena makna yang ada di dalamnya. Ya, jadi seperti contoh-contoh yang juga sudah tadi disampaikan oleh Prof. Richard, bagaimana di sini cultural studies itu dapat membantu untuk memahami makna-makna yang ada di dalam misalnya seperti film dan lain sebagainya. Oke, baik. Demikian webinar kita pada hari ini, di mana webinar ini juga sebagai sekaligus webinar penutup dalam rangkaian ulang tahun program studi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ke-23 tahun. Dan di sini untuk agenda berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat secara virtual sebagai bentuk apresiasi dari program studi doktor kajian budaya Universitas Udayana kepada narasumber hari ini. Baik, tunggu sebentar. Kami akan share screen. Ya, jadi dari Prof. Dharma mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Ya, sekali lagi terima kasih untuk sahabat Richard yang telah memberikan presentasi yang luar biasa. Sebagaimana biasa selalu kritis dan dekonstruktif, membuat kita terus-menerus untuk memikirkan ulang tentang agensi, tentang apa itu pop culture, apa itu pop, apa itu rakyat, apa itu masyarakat, apa itu the people, dan seterusnya. Sekali lagi, Richard, terima kasih. Kita bisa teruskan nanti diskusi lewat jalur-jalur pribadi. Mudah-mudahan acara Richard di Jogja berjalan dengan baik atas nama fakultas, universitas. Sekali lagi menyampaikan terima kasih, juga terima kasih kepada peserta semua. Mohon maaf kalau tadi ada gangguan-gangguan apa sinyal yang selalu tidak bisa diduga. Sekali lagi terima kasih Richard. Terima ya, kasih. kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber dalam acara ini, Bapak Prof. Richard yang telah berkenan membagi pengetahuan dan pengalamannya pada kami semua. Untuk di akhir sesi, seperti biasa kita bisa mendokumentasikan kegiatan hari ini. Kepada Bapak Ibu peserta, mungkin mohon izin untuk diaktifkan kameranya. Oke. Dan sambil menunggu Bapak Ibu peserta untuk menghidupkan kameranya, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir di kolom chat. Ya, baik. Saya akan pandu untuk dokumentasi pada hari ini. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bapak Prof. Richard Fox. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Koordinator Program Studi Doktor Kajian Budaya UNUD yang telah memfasilitasi acara ini. Terima kasih juga kepada panitia penyelenggara dan tak lupa terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir acara. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau terdapat kekurangan selama saya memandu acara. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk program studi Doktor Fakultas Doktor Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ke-23 tahun. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara webinar berikutnya. Terima kasih. Ya, terima Ya. kasih semuanya. Saya pamit. Maaf. Terima kasih Richard. Terima kasih Terima Prof. kasih Richard. Dharma. Ya, Mohon maaf kalau Iya. ada yang kurang dari pihak saya itu. Ya, Terima kasih, Prof. terima Richard. kasih. Ya. Terus semua pisang. Sukses, Martin Wayne.
Thank you. Pamit semuanya. Dankeschön. Silakan Bapak Ibu dapat meninggalkan ruang. Mari.